Ustaz komen sikit tentang ilmu kalam, mantik dan falsafah. Ilmu kalam ini banyak ulama-ulama ahli sunnah yang akhirnya menyesal, seperti Al-Juwaini. Walaupun mereka masuk ke dalam ilmu kalam, awalnya mereka masuk untuk menggunakan ilmu kalam lawan golongan-golongan falsafah Yunan menggunakan ilmu kalam, tetapi akhirnya ada di kalangan mereka yang menyesal dan kembali kepada ajaran Islam yang maknanya yang ditinggalkan oleh Nabi. Tapi adakah ilmu kalam ini satu benda yang tak boleh belajar? Kita kata kalau kita gunakan ilmu kalam untuk berhujah dengan golongan falsafah yang sesat, bolehlah. Kerana Ibn Taymiyah juga pakar dalam bab falsafah, pakar dalam bab kalam. Tapi untuk orang yang biasa-biasa, dia saja belajar nak ambil manfaat, saya rasa baik kita pergi belajar Quran dan Sunnah lah. Lagi pening. Dia kalau dia nak gunakan ilmu kalam untuk pergi berdebat dengan geng-geng Aristotle, okey. Kita sudah membahas berbagai hal tentang urgensi ilmu kalam dalam beberapa daras sebelumnya. Tetapi beberapa golongan mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat, ilmu yang bid'ah, ilmu yang tidak berdasar, atau ilmu yang harus dijauhi. Bagaimanakah sebenarnya? Itulah bahasan kita dalam daras kali ini. Ada banyak sekali ulama yang begitu memuliakan ilmu kalam, bahkan mewajibkannya. Ini bisa kita baca dalam berbagai literatur dalam khazanah keislaman. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ada pula yang mengkritiknya dengan berbagai macam kritik dan mengajak masyarakat agar menjauhinya, sebab ilmu kalam dianggapnya sebagai ilmu sesat. Di antara berbagai kritik tersebut, misalnya, ilmu kalam adalah filsafat yang bersumber dari Yunani, bukan bersumber dari Islam. Ada juga yang mengatakan ilmu kalam mendahulukan akal dari Al-Quran dan hadis. Ada juga mengatakan ilmu kalam berpikir tentang Allah, padahal itu dilarang. Ada yang juga mengatakan ilmu kalam adalah bid'ah, istilahnya semua baru, tidak dikenal oleh salaf. Ada lagi yang mengatakan ilmu kalam mewajibkan takwil, padahal takwil itu dilarang. Sebagian lagi memberikan banyak alasan-alasan yang sebenarnya terlihat dipaksakan, tetapi dikait-kaitkan dengan ilmu kalam. Baik, sebelum kita membahas berbagai kritik di atas dan menjawabnya, maka perlu kita bahas dulu, perlu kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu kalam itu sendiri, agar pembahasan menjadi jelas dan terarah. Sebab kebanyakan kritikus ilmu kalam menggambarkan ilmu kalam sebagai suatu hal yang sama sekali berbeda dengan gambaran yang ada di benak para pembela ilmu kalam itu sendiri. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah definisi. Bila definisi ini tidak jelas dan batasannya terus-terus tidak jelas, maka selamanya masalah ini tidak akan bisa diurai dan kita tidak bisa memahami bagaimana posisi ilmu kalam itu sebenarnya di mata para ulama. Bila diteliti secara seksama, ada 3 golongan yang membicarakan ilmu kalam dengan merujuk pada definisi ilmu kalam yang ada di benaknya masing-masing. Kata kuncinya, definisi ilmu kalam yang ada di benaknya masing-masing. Oke, mari kita bahas satu persatu. Golongan pertama adalah mereka, para ulama ahli tahqiq, yang mengurai masalah ini dengan jelas, sistematis, dan terukur. Mereka ini adalah para mutakallimin yang punya definisi yang jelas tentang apa itu ilmu kalam. Definisi ilmu kalam bagi mereka adalah ilmun yaqtadiru ma'ahu ala isbatil aqaid ad-diniyah bi iradatil hujjat wa daf'i syubah. Ilmu yang dibuat agar mampu untuk menetapkan akidah agama dengan menyuguhkan hujjah-hujjah dan menolak berbagai kritik atas agama. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Definisi lainnya bisa kita lihat dari Syekh Ibn Khaldun, seorang pakar sejarah keilmuan Islam yang terkenal di timur maupun barat. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, "Huwa ilmun yatadammanu al-hujaja anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah." Ilmu kalam adalah ilmu yang mencakup hujah-hujah tentang akidah keimanan dengan dalil-dalil rasional. Dengan definisi itu, apa yang perlu ditolak dari ilmu kalam?
Tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebab dari definisi itu diketahui bahwa justru ilmu ini dirancang untuk meneguhkan pondasi akidah seorang muslim dengan berbagai argumen yang bisa diterima secara rasional oleh semua orang berakal. Justru aneh bila ilmu semacam ini malah ditolak, sebab akan terkesan bahwa agama ini tidak punya landasan rasional yang kokoh, tetapi murni ikut-ikutan saja. Yang begini ini adalah ciri agama primitif, bukan agama Islam. Dalam beberapa daras sebelumnya telah kita bahas bahwa dalil-dalil rasional berguna untuk meyakinkan mereka yang belum mempercayai dalil-dalil nakliyah. Bagi golongan pertama ini, yakni mutakallimin, ilmu kalam justru menempati strata keilmuan yang tertinggi di atas segala keilmuan yang lain, sebab yang dibahas adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Sedangkan ilmu yang lain hanya membahas ciptaan Tuhan atau aturan Tuhan saja. Jadi, bila dilihat dari objeknya, maka ilmu kalam secara teori merupakan ilmu yang berada pada level yang tertinggi, karena objek yang dibahas adalah Tuhan, sedangkan ilmu yang lain yang dibahas bukan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, sebuah kitab yang dikarang di masa akhir kehidupan beliau, ia berkata, wal adillah hiyal kitab was sunnah wal ijma' faqat, wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam innama yasbutu sidquhu wa qawluhu hujjatan fi ilmil kalam. Dalil-dalil adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma' saja. Sedangkan perkataan Rasulullah SAW hanyalah bisa diterima kebenarannya dan bahwa ia merupakan hujjah, ini dibahas dalam ilmu kalam. Faidan al-kalamu wal mutakaffil bi isbati mabadi'il ulum ad-diniyah kulliha. Fahiya juz'iyatun bil idafa ila al-kalam, fal kalamu huwa al-ilmu al-a'la fi ar-rutbah, id minhu an-nuzul ila hadhihi al-juz'iyyah. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang mengampu penetapan dasar-dasar seluruh ilmu agama. Semua ilmu itu parsial bila dibandingkan dengan ilmu kalam. Maka ilmu kalam adalah ilmu yang berada dalam strata tertinggi, sebab darinya muncul semua ilmu yang parsial itu tadi. Maksudnya, ilmu kalam menetapkan adanya Allah. Lalu sebagai cabangnya barulah ada ilmu tafsir yang membahas maksud dari firman Allah. Ilmu kalam menetapkan bahwa Rasul itu benar sebagai utusan Allah dan bahwa perkataannya adalah hujjah bagi kaum muslimin. Barulah muncul ilmu hadis dan segala ilmu yang lain yang berkaitan dengan agama. Jadi, bagi golongan ini ilmu kalam adalah pondasi bagi segala macam ilmu keagamaan. Meskipun bisa saja seseorang belajar berbagai ilmu lain tanpa belajar ilmu kalam, asalkan ia sudah yakin terhadap inti ajaran ilmu kalam itu sendiri. Sekarang kita bahas golongan yang kedua. Mereka adalah para ulama salaf yang menganggap ilmu kalam adalah pernyataan-pernyataan aliran sesat semacam Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Dahriyah, dan yang semacamnya yang muncul dengan berbagai kesimpulan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis pada masa salaf. Karena bagi mereka ilmu kalam adalah ilmunya aliran sesat yang menentang Al-Quran dan hadis, maka otomatis mereka menentang ilmu kalam juga. Di antara mereka yang tergolong kelompok ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak lainnya dari kalangan ulama salaf. Khusus untuk Imam Syafi'i akan kita bahas tersendiri dalam daras khusus setelah ini. Adapun yang lain akan disinggung secara umum. Sekarang, misalnya Imam Malik, beliau berkata, Al-kalamu fid din akrahuhu, wa kana ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu, nahwal kalam fi ra'yi jahm wal qadar wa kulli ma ashbaha dhalik. Kalam dalam agama aku tidak menyukainya. Penduduk negeriku juga tidak menyukainya dan melarangnya. Contohnya, nah ini yang menarik. Apa yang dimaksud kalam oleh Imam Malik? Contohnya, beliau mencontohkan seperti kalam tentang pendapat Jahm bin Safwan, yaitu seorang tokoh Jahmiyah, pendiri Jahmiyah. Wal qadar, dan juga Qadariyah. Wa kulli ma ashbaha dzalik, dan semua yang serupa dengan itu, serupa dengan Jahmiyah maupun Qadariyah.
Imam Malik, dari sini kita tahu bahwa beliau tidak suka bicara tentang teori tentang agama atau Tuhan, sebab itu dianggap tidak dibutuhkan di masa beliau, sehingga lebih baik diam saja menurut beliau. Yang penting bagi beliau dan disukai adalah pembahasan yang berhubungan dengan amaliyah praktis, semisal salat, puasa, dan lain sebagainya. Bukan pembahasan tentang di mana Allah punya tangan atau tidak, Allah punya sifat atau tidak, bagaimana istiwanya Allah, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan amaliyah praktis apapun. Itu adalah alasan Imam Malik yang disebutkan secara lengkap dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian dari sini kita tahu bahwa wajar saja bila ilmu kalam kemudian ditolak oleh golongan ini, sebab dalam benak mereka ahli kalam adalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sekte semacam itu. Sedangkan ilmu kalam bagi mereka adalah pembahasan yang ujungnya berkesimpulan seperti sekte-sekte tersebut. Konotasi ilmu kalam dalam makna yang menyimpang ini cukup marak ketika di masa lalu Mu'tazilah menjadi madhab resmi negara, sehingga istilah mutakallimin atau ahli kalam saat itu identik dengan Mu'tazilah, dan istilah ilmu kalam identik pula dengan mereka, sehingga dikecam beramai-ramai oleh berbagai ulama. Kuncinya di sini adalah perkataan Imam Malik tadi, wa kulli ma asbaha dalik, dan segala aliran yang seperti itu, seperti yang sesat-sesat itu tadi maksudnya. Lantas, apakah Asy'ariyah, Maturidiyah seperti itu? Imam Malik wafat sebelum dunia mengenal Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, sehingga komentar beliau tidak bisa dikenakan pada mereka. Demikian juga Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, semuanya ada sebelum Asy'ariyah dan Maturidiyah lahir, sehingga komentar mereka secara khusus tidak berkenaan tentang Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Oke. Bila ini dipahami, maka perlu diketahui bahwa di antara golongan yang mengecam ilmu kalam dengan keras ini, ada ulama yang mampu objektif dalam memilah dan memilih status hukum ilmu kalam. Sebagai contoh, misalkan Syekh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Di satu sisi, kritiknya terhadap ilmu kalam sangat keras dan tersebar di mana-mana. Tiap tulisan yang mengkritik ilmu kalam di masa ini hampir bisa dipastikan menukil juga beragam kritik dari Syekh Ibnu Abdul Bar ini. Kita ambil contoh, misalkan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kritiknya terhadap ilmu kalam menukil Ibnu Abdul Bar yang berkata, "Fadzakara Abu Umar annama yudkhilhu haula'i fi usuliddin wat tauhid minal jism wa nafyihi wa tashbih wa nafyihi wal istidlal bil harakah was sukun law kana min ad-din lama adaahu khiyaru hadhihi al-ummah fa ulima annahu laysa min ad-din." Abu Umar atau Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya apa yang dimasukkan oleh orang-orang itu atau mutakallimin itu dalam bahasan usuluddin dan tauhid berupa istilah jisim dan penafiannya, tasbih dan penafiannya, pendalilan dengan gerak dan diam, andai saja itu semua termasuk dari agama, maka tidak mungkin generasi terbaik umat ini, sahabat dan tabi'in, mengabaikannya. Maka ketika mereka tidak membahasnya, maka diketahui bahwasanya itu bukan bagian dari agama. Oke, ini kritik yang sangat keras dari Syekh Ibnu Abdul Bar. Bagi beliau, ilmu kalam itu bukan bagian dari agama. Hujah-hujah seperti itu, jism, harokah, sukun seperti itu bukan bagian dari agama. Oke. Tetapi pertanyaannya, apakah Syekh Ibnu Abdul Bar menolak ilmu kalam tanpa kecuali? Ternyata tidak. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau berkata, "Illa yuttarra ahadun ilal kalam, fala yas'ahu sukut, idza tami'a bi raddil batili wa sarfi sahibihi an madhhabihi aw khashiya dhalala 'amatin aw nahwa hadha." Kecuali kalau seseorang terpaksa membahas kalam itu dengan metode yang rumit-rumit itu, dengan jisim dan sebagainya itu yang beliau maksud. Maka ia tak bisa diam ketika dia ingin menolak kebatilan dan memalingkan kawannya dari madhabnya, atau khawatir ada ketersesatan publik atau alasan semacam itu. Jadi, menurut beliau masih ada pengecualian pembahasan akidah secara detail seperti dilakukan dalam ilmu kalam. Itu masih bisa diperbolehkan apabila maksudnya benar.
Di kitabnya yang lain, At-Tamhid, Syekh Ibn Abdul Bar malah jelas-jelas memakai argumen dan istilah ilmu kalam yang ia sendiri katakan bukan merupakan bagian dari agama itu. Beliau berkata, "Waqad qala Allah azza wa jalla, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa laysa maji'uhu harakatan, wala zawalan, wala intiqalan, lianna dzalika innama yakunu idza kana al-ja'i jisman aw jawharan. Falamma thabata annahu laysa bijismin wala jawharin, lam yajib an yakuna maji'uhu harakatan wala naqlatan. Walau ittaba'ta dzalik biqaulihim ja'at fulanan qiyamatuhu wa ja'ahul mautu wa ja'ahul maradu wa shibhu dzalik mimma huwa mawjudun nazilun bihi wala maji'a labana laka wa billahil isma wat taufiq." Artinya, Allah berfirman, "Telah datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf." Kedatangan Allah dalam ayat itu bukanlah bermakna gerakan, pergeseran, dan perpindahan, sebab itu hanya terjadi bila yang datang adalah jisim atau jauhar. Ketika sudah valid bahwa Allah bukanlah jisim atau jauhar, maka kedatangannya tidak wajib berupa gerakan atau perpindahan. Kemudian beliau mencontohkan, andai engkau meredaksikannya dengan perkataan orang-orang yang berkata, kiamatnya telah datang pada fulan, atau perkataan kematian telah datang, atau perkataan sakit telah datang, dan ungkapan semisal itu yang ada dan terjadi pada fulan, tetapi pada hakikatnya tidak ada kedatangan dalam arti biasa, maka hal ini akan jelas bagimu. Istilah-istilah semacam jisim, jauhar, gerakan, perpindahan, dan lain-lain yang dipakai Ibnu Abdul Bar itu adalah istilah khas ilmu kalam yang secara umum ia tolak, sebagaimana dinukil sebelumnya. Tetapi kalau dipakai dalam konteks yang benar, ketika meluruskan kesalahpahaman orang banyak, maka itu benar, dan bahkan beliau praktekkan sendiri. Kesimpulannya, golongan kedua ini sebenarnya tidak mengkritik ilmu kalam itu sendiri, tetapi mereka mengkritiknya sebab dalam benak mereka ilmu kalam adalah ilmu aliran-aliran sesat yang ada di masa itu, bukan ilmu yang mengokohkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil rasional. Intinya, kita tidak bisa menggunakan perkataan mereka sebagai senjata untuk menolak apa yang sebenarnya tidak mereka maksudkan. Sebab ilmu kalam yang ada di masa mereka berbeda dengan ilmu kalam yang ada di masa selanjutnya ketika mereka telah wafat. Sekarang kita beranjak pada golongan ketiga, yaitu golongan orang yang tidak mempunyai batasan yang jelas tentang apa yang mereka maksud sebagai ilmu kalam. Kadang ilmu kalam disamakan dengan filsafat, dan kadang bukan. Pokoknya mereka tolak ilmu kalam itu sebab ilmu kalam dianggap hal yang baru. Mereka peringatkan masyarakat agar menjauhinya, tetapi tidak jelas betul apa sebenarnya batasan ilmu kalam bagi mereka. Golongan inilah yang biasanya secara membabi buta menolak ilmu kalam tanpa kecuali, tanpa dipilih dan dipilah. Asalkan memakai istilah kalam, maka langsung mereka tolak dengan berbagai alasan subjektif. Meskipun kesimpulan dari golongan yang mereka tolak itu tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis. Akibat dari ketidakjelasan definisi ini, akhirnya Asy'ariyah dan Maturidiyah yang secara sejarah lahir belakangan sebagai respon terhadap berbagai aliran sesat, malah justru mereka tolak juga. Padahal keduanya adalah madrasah ilmu kalam yang memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Sehingga akhirnya Asy'ariyah dan Maturidiyah dianut oleh mayoritas ulama dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai masa.